Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, kembali jumpa lagi dengan saya, Suhendra di Jalimun. Mari sama-sama kita akan kembali membahas kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Hari ini kami kembali mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, berikanlah pengertian kepada kami, dan ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah tutur kata hamba-Mu hanyalah kebenaran firman-Mu, yang dapat memberikan kekuatan kepada kami, yang dapat memberikan pengertian bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudaraku yang kasih? Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Untuk itu kita akan bahas kebenaran firman Allah yang terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, firman Tuhan ini begitu sangat jelas bagi kita, bagaimana kita harus melakukan hidup di dalam kehidupan di dunia ini, dan bagaimana kita juga dapat hidup sukses menuju kerajaan surga. Oleh sebab itu, judul khotbah saya yaitu keberhasilan hidup di dunia dan hidup masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita akan bahas dari ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Jadi di sini dikatakan segala sesuatunya telah dianugerahkan kepada kita, ya, untuk kita bisa hidup menjadi orang yang hidupnya saleh. Tentunya hidup saleh tidak dapat kita lakukan tanpa kita mengenal kebenaran. Oleh sebab itu, pengenalan akan Yesus Kristus itu berarti pengenalan akan kebenaran. Dengan kita mengenal kebenaran, mengenal Yesus Kristus, maka kehidupan kita akan menjadi saleh adanya. Mengapa demikian? Karena Yesus mengajarkan bagaimana kita hidup menjadi orang yang saleh, orang yang hidupnya benar, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan kuasanya yang begitu mulia dan ajaib. Jadi panggilan kita menjadi milik Tuhan itu hal yang luar biasa, hal yang ajaib, hal yang hebat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi anak-anaknya. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus Kristus itu banyak janji-janji. Janji-janji untuk kehidupan kita di dalam dunia ini, bahkan janji-janji untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Janji-janji selama kita hidup di dalam dunia ini adalah misalnya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kondisi kita susah, Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan perlindungan. Bahkan di masa-masa COVID saat ini pun, Tuhan tetap berjanji kepada umat-Nya yang setia melakukan kebenaran firman-Nya. Tuhanlah tempat pengungsian bagi orang tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu janji-janji yang sangat berharga, bukan hanya janji-janji bagaimana kita hidup di dalam dunia, tetapi janji yang sangat luar biasa, yaitu jika kita percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, dan menerima Dia di dalam hati kita, maka janjinya yang sangat besar adalah masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Allah selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Sehingga kita mengerti bahwa kita pun dalam dunia harus berhasil. Bahkan kita pun setelah kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, kita pun betul-betul masuk dalam kerajaan surga. Firman Allah pada saat ini sangat jelas menjelaskan dan menerangkan kepada kita. Kita lanjut. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu kodrat ilahi? Kodrat ilahi itu artinya kekuasaan Tuhan, rencana Allah.
Jadi saat kita dipanggil, saat kita dipilih, kita dibawa masuk ke dalam rencana Allah, ya, ke dalam kodrat ilahi. Supaya apa? Supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi. Banyak sekali hawa nafsu duniawi. Banyak orang yang jatuh karena melakukan perkara-perkara duniawi. Dia nafsu, ingin kaya, akhirnya korupsi. Ingin hartanya berlimpah, dia melakukan markup dan sebagainya. Banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena terdorong oleh nafsu duniawi. Bahkan mungkin banyak lagi hal-hal yang lain. Saya tidak akan bahas karena tidak akan cukup waktunya. Nanti suatu saat kita akan bahas tentang nafsu duniawi itu apa saja. Tetapi hari ini kita akan lanjut, ya, supaya firman Allah hari ini kita boleh pahami secara keseluruhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita disebut orang-orang yang percaya. Atau dengan kata lain, orang-orang yang beriman. Berarti kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena di dalam kita percaya kepada Yesus, ada janji kehidupan yang kekal. Seperti di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada namanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada janji di sana, yaitu kita akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, seberapa Bapak Ibu yang melihat video dan tayangan ini, saya katakan percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena dialah jaminan untuk Bapak Ibu bisa masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut. Jadi kita ini adalah orang-orang yang beriman. Ya, tapi tidak cukup kalau kita hanya sebagai orang-orang beriman. Iman ini harus ditambahkan dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang mendatangkan keselamatan. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menjadi orang yang bajik. Orang yang baik, yang dikenal betul-betul kebaikannya. Yang dikenal adalah hal-hal yang dapat menolong kepada orang lain. Yang dapat memberikan jalan keluar kepada orang lain. Ini harus ada di dalam hidup orang-orang percaya. Ada kebajikan di dalam dirinya. Jadi bukan hanya percaya, lalu tidak ditambahkan dengan kebajikan. Ya, saya sudah berkata beberapa waktu yang lalu. Ya, di dalam khotbah saya, setan pun percaya, bahkan gemetar. Jadi kalau kita hanya beriman, lalu tidak ditambahkan kebajikan, maka iman kita belumlah menjadi lengkap. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus ditambahkan dari iman kita itu, yaitu kebajikan. Kita lanjut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan dan kepada kebajikan pengetahuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita perlu selain kita ini menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bajik, tetapi kita juga adalah orang yang memiliki pengetahuan. Jadi pikiran kita tidak picik, pikiran kita tidak terbatas, ya.
Kalau orang itu tidak berpengetahuan, maka pola pikirnya sangat terbatas. Makanya setiap anak-anak Tuhan harus rajin membaca firman Allah. Supaya dia memiliki pengetahuan tentang Allah dengan benar. Selain itu mungkin dia baca juga buku-buku referensi yang lain. Buku-buku ilmu pengetahuan yang lain. Supaya pengetahuannya menjadi lengkap. Sehingga dia juga dapat memberikan jawaban apabila ada orang bertanya tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan sampai ada orang yang bertanya, kita tidak mampu menjawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi selain beriman, tambahkan kebajikan, tambahkan pula pengetahuan. Kita lanjut. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya orang kalau sudah pandai, ya, yang cenderung timbul adalah kesombongan, kecongkakan, keangkuhan hidup, ya, ingin dihormati. Padahal kalau kita mengikut Yesus, kita harus menjadi pelayan, bukan untuk dilayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya di sini dikatakan, ya, kita harus memiliki penguasaan diri. Ya, jadi kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Ya. Banyak sekali hawa nafsu di dalam diri kita. Seperti tadi nafsu-nafsu duniawi. Ya, ingin memiliki sesuatu ya di luar kemampuan kita. Yang akhirnya kita melakukan hal-hal yang salah. Mungkin nafsu yang lain, ya nafsu seks yang berlebihan, atau juga nafsu-nafsu lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak akan jelaskan hari ini semuanya. Ya, seperti misalnya contoh, ya, kita kadang-kadang membeli sesuatu barang kalau kita pergi ke pasar tidak sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kadang-kadang yang kita lakukan adalah keinginan mata kita. Itu adalah salah satu hawa nafsu yang timbul di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Ya, setelah kita mampu menguasai diri, yang paling harus dilakukan adalah orang yang bersangkutan harus tekun. Kadang-kadang kita dalam beribadah kepada Tuhan tidak tekun, tidak setia. Ya, 2 minggu masuk ke gereja, 1 minggu hilang. 4 minggu masuk ke gereja, 2 minggu hilang. Kita tidak tekun, ditugasi untuk pelayanan, kadang hadir, kadang tidak hadir. Kadang melakukan, kadang tidak melakukan. Kita tidak tekun. Tuhan ingin kita menjadi orang yang tekun, orang yang setia. Tekun itu sama dengan ulet. Ya, kalau kita berusaha saja di dalam satu pekerjaan, itu kalau kita ulet dalam kita melakukannya, maka kita akan berhasil. Tetapi kalau kita tidak ulet dalam melakukannya, maka pekerjaan itu biasanya tidak akan pernah berhasil. Bahkan banyak kesaksian di televisi, orang itu bisa berhasil, walaupun mungkin pertama dia mengalami kegagalan-kegagalan. Tapi karena dia ulet melakukannya, maka dia memperoleh keberhasilan yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam ibadah kepada Tuhan pun, kita perlu ketekunan, perlu kesetiaan, supaya kita bisa dipakai Tuhan. Kalau kita seorang hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang tekun dan setia. Jangan jadi hamba Tuhan yang berbantah-bantah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari belajarlah tekun,
apa yang ada pada kita, peganglah baik-baik. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Ya, pasti itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Bapak Ibu ditugasi hanya sebagai pendoa, lakukan dengan tekun. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan doamu orang lain bisa diberkati. Kalau saudara ditugaskan untuk memimpin puji-pujian, lakukan pula dengan tekun dan setia. Ya. Dan mungkin satu saat puji-pujianmu dapat membawa orang kepada Tuhan. Mengapa demikian? Kalau puji-pujian Bapak Ibu yang saudara lakukan, itu diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Karena di dalam puji-pujian Allah bertahta. Dan itu kalau saudara yang memimpin. Dan itu kalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin Tuhan pasti mengurapinya. Dan puji-pujian yang saudara bawakan menjadi berkat bagi jemaat. Begitu juga pelayanan-pelayanan yang lain. Jangan lalai dengan pelayanan yang diberikan kepada kita. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Dan kepada ketekunan kesalehan. Ya, setelah tekun kita pun harus hidup menjadi orang yang saleh. Orang yang saleh itu artinya orang yang tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Atau dengan kata lain, hidupnya selalu beribadah kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Itu adalah orang yang saleh. Ya. Kadang-kadang kita suka dengar ya di luar sana, apabila ada seorang ibu melahirkan, maka kita suka lihat ada WA, biarlah anaknya menjadi anak yang saleh dan soleha. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti harapan orang tua ya anaknya menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dapat membuat generasi yang saleh, didahului dengan diri kita sendiri. Kita rajin beribadah, kita tekun beribadah, kita setia beribadah, dan juga kita setia melakukan firman Allah sedikit demi sedikit. Maka Tuhan pasti berkenan dan hidup kita pasti akan menjadi saleh. Dan kita pun akan menggenerasikan yang saleh kepada anak dan cucu kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Ya, kalau kita sudah menjadi orang yang saleh, pasti yang ada di dalam diri kita adalah kasih akan saudara-saudara. Yang dimaksud kasih akan saudara-saudara ini bukan hanya kita itu perhatian kepada saudara sekandung, tetapi juga saudara-saudara seiman. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin kalau orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, sudah beribadah, sudah menjadi orang yang saleh, pasti dia akan peduli juga terhadap orang lain. Ya, orang-orang terutama saudara-saudara sekandungnya, mungkin juga saudara-saudara seimannya. Bahkan selanjutnya kita akan baca kasih akan semua orang. Jadi yang ada adalah kasih. Ngelihat orang bukan ada kebencian. Melihat orang bukan yang ada adalah iri atau dendam atau amarah. Tetapi yang ada adalah kasih. Kenapa? Karena ingin orang lain juga beroleh pengenalan yang benar akan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Maka yang timbul adalah kasih. Kalau kita memiliki kasih itu, maka kita tidak akan segan-segan juga bersaksi kepada mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, harusnya seperti ini. Kita lanjut. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah,
kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau semuanya itu limpah di dalam hidup kita, sini dikatakan kita akan berhasil, akan pengenalan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita ingin berhasil, kita bisa mengenal Yesus dengan benar, kita harus melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh ini. Dimulai dari yang saya uraikan tadi dari awal. Kita memiliki iman, kebajikan, dan seterusnya. Berarti orang-orang Kristen harusnya seperti ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harusnya seperti ini. Baru dia tidak akan picik pikirannya. Ya, pengetahuannya juga tidak terbatas. Pengertian rohaninya akan menjadi orang yang mengerti secara dalam tentang Tuhan dan siapa Allah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi pengenalan akan Tuhan kita itu betul-betul menjadi berhasil. Kita tahu persis inilah yang Tuhan kehendaki. Inilah kodrat ilahi yang Tuhan ingin manusia itu tahu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar menuruti firman Allah yang saya sampaikan hari ini. Kita lanjutkan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh. Ya, supaya apa? Supaya pilihan kita, panggilan Tuhan terhadap kita itu semakin nyata. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Tidak akan pernah mengalami kegagalan-kegagalan. Tidak akan mengalami kesalahan-kesalahan. Sebab kebenaran firman Allah dari urut yang awal itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah ayat janji yang luar biasa. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan. Berarti kalau semuanya dari awal kita memiliki iman, memiliki kebajikan, ketekunan, kasih akan saudara, maka kita akan memiliki kerajaan surga, ya, yang dikaruniakan Tuhan kepada kita secara penuh. Artinya ada jaminan yang sebenar-benarnya untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Makanya kita akan menjadi orang Kristen yang penuh keyakinan. Pasti masuk surga. Kenapa? Ayat ini menjamin kita. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Bukan hak separuh-separuh. Atau haknya belum pasti. Tetapi hak penuh. Artinya pasti masuk dalam kerajaan surga. Ya. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berarti keyakinan kita, keberhasilan kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Inilah sebenarnya ya tuntunan kita. Inilah sebenarnya urutan bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Bukan hanya kita mengaku percaya, tetapi kita tidak pernah ibadah. Bahkan kita lalai dalam beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan. Jadilah penurut-penurut firman Allah. Skema yang saya sudah bacakan dari awal sampai akhir. Biarlah ini ada di dalam diri kita. Sehingga kita memiliki keyakinan yang teguh bahwa kita akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan pengertian kepada kami bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bukan saja kami hanya beriman atau percaya kepadamu, tetapi kami juga harus menambahkannya dengan kebajikan. Kami juga harus menambahkannya dengan ketekunan. Kami juga harus menambahkannya dengan hal-hal yang lain, sehingga hidup kami menjadi sempurna, hidup kami menjadi layak di hadapan-Mu, sehingga saatnya Tuhan kami memiliki hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu ini. Jadikan kami Tuhan menurut firman-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.